Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Ikal. Jumpa lagi bersama saya Ustazah Nur dalam Ngopi, Ngobrol Inspirasi bersama Inspiring Teacher. Kita kedatangan tamu hari ini dari salah satu guru penggerak ya, yang sudah jadi guru penggerak angkatan 3 di Kota Bima. Beliau ini merupakan guru yang tahun ini tahun ke-10 menjadi guru SDT. Inilah dia Ustazah Mira Wijayanti. Hai. Apa kabar Bu hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, tos dulu dong, masih sehat ya? Tos dulu. Ulang dong. Oh iya. Gimana sih? Hari ini kita jadi tamu. Ustazah Mira jadi tamu hari ini tamu. Biasanya kita sehari-hari jadi bestie ya. Jadi hari ini mohon posisikan diri sebagai tamu ya. Siap. Saya sebagai hostnya. Tos Hari dulu ini, dong. kue boleh tos lagi? Oke. Baiklah, untuk menjamu tamu kita pada siang hari ini, saya punya games. Ustazah Mira siap? Siap dong. Gamesnya Q&A, question and answer. Just pilih ya. Bukan Q&A, tapi ini semacam pilihan hidup. Asik. Silakan memilih dengan bijak karena menyangkut masa depan Anda ke depan. Oke, jawab yang cepat ya, jangan harus spontan. Tanpa mikir ya? Iya, tanpa mikir. Konsentrasi dimulai. Tepuk konsentrasi dulu. Tepuk konsentrasi. Anda punya tepuk konsentrasi kan? Iya dong. Tepuk konsentrasi dimulai. Oke. Baiklah Ustazah Mira, jalan-jalan atau tidur? Jalan-jalan dong. Rujak atau bakso? Bakso. Jual atau beli? Jual. Liburan atau nabung? Libur. Uang Liburan. atau emas? Emas. KTSP atau kurikulum merdeka? Kurikulum Merdeka. Hitam atau putih? Putih. Laut atau gunung? Gunung. Oke, tepuk tangan. Luar biasa. Setelah menjawab beberapa pertanyaan ini, nggak ada tujuannya sih, cuman buat seru-seruan aja. Saya simpan kertas ajaib saya. Sebenarnya yang penting mau saya explore dari permainan ini, itu saya mau tahu Ustazah Mira lebih dekat. Kita kenal Ustazah Mira lebih dekat ya. Dengan perkenalan mungkin Ustazah Mira bisa diceritakan SD, SMP di mana, SMA di mana, kuliahnya, kemudian apa yang Ustazah Mira suka dan tidak suka. Bisa, silakan dilanjutkan. Baik, saya Mira Wijayanti, dulu lahir di Lombok karena orang tua saya itu dua-duanya asli Lombok. Oh iya. Jadi saya lahir di sana, tapi saya besarnya di Bima karena orang tua saya sudah menetap di Bima sejak sebelum saya lahir. Oh iya. Kemudian saya SD di SDN Impres Monggonao namanya dulu, yang sekarang sudah menjadi SDN 42 Kota Bima. Oh iya, SDN 42 ya. Hai semuanya para alumni SDN 42. Ini alumninya nih. Kemudian SMP, SMA itu saya dibawa ke pondok pesantren oleh orang tua saya. Saya sekolahnya dulu di Pondok Pesantren Nurul Hakim, Kediri, Lombok Barat. Okay. Jadi di sana saya selama 6 tahun di program pendidikan khusus. Kami diajarkan tentang kemandirian, tentang bagaimana caranya kita itu berjuang dan bertahan dalam keadaan apapun. Kemudian setelah lulus di pondok, saya kembali sekolah ke Bima, kuliah di Bima, mengambil jurusan pendidikan dengan jurusan biologi di STKIP Bima. STKIP Bima ya. Setelah itu lulus kuliah, saya coba-coba melamar pekerjaan di beberapa sekolah, memasukkan lamaran, dan akhirnya saya terpanggil di SDIT Al-Hikmah. Di sana saya mengajar kurang lebih 1 tahun sebelum saya menikah. Dan setelah saya selama ngajar di sana sekitar beberapa bulan saya mengajar, akhirnya saya menikah dan
setelah menikah saya diajak oleh suami ke hijrah ke Kalimantan. Wow. Jauh nggak tuh? Jauh sih. Saya Jauh banget. dengar namanya aja sih selama ini karena kebetulan ada keluarga yang di sana. Ya. Jadi dengar namanya. Kemudian di Kalimantan itu saya hanya beberapa bulan. Selama di Kalimantan, alhamdulillah diajak berkarir juga oleh suami di sana. Saya sempat mengajar di SMK Ketopong, mengajar agama. Oke, jadi guru agama. Yes. Kemudian saya juga bekerja di salah satu dokter kecantikan. Wow. Saya 3 bulan di sana, alhamdulillah cukup produktif, tidak diam saja. Karena saya orangnya nggak suka berdiam diri di rumah. Oke. Kemudian ketika hamil anak pertama, saya mualnya cukup parah ya, jadi tidak ada pilihan lain kecuali untuk kembali ke kampung halaman. Dan itu kehamilan saya itu mengembalikan saya ke habitat saya semula. Oke, good ya. Berarti berkah ya Kakak Mutia ya, anak Berkah, pertama. alhamdulillah. Kemudian saat hamil Mutia itu bulan ke-6 kalau nggak salah, saya dengar ada pembukaan pendaftaran guru di SDIT Insan Kamil, dan saya mengambil peluang itu, saya mengambil kesempatan itu untuk gerak cepat ya, karena kita tahu saat kita di zamannya kita dulu mencari pekerjaan atau melamar menjadi guru itu cukup sulit, dan saya mengambil kesempatan di itu. Alhamdulillah saya diterima dengan berbagai macam tes yang cukup Masih ketat. ingat ya jenis-jenis tesnya? Kita kan satu angkatan. Iya benar. Ada tes tulis, tes apa lagi ya? Micro teaching. Kemudian di interview. Psikologis juga kayaknya. Tes psikologis. Pokoknya pas zaman kita masuk ya lumayan. Ada beberapa kali tes. Tesnya itu nggak gampang lah masuk sini. Iya benar. Masih ingat banget. Ya, sampai hari ini, detik ini saya sudah alhamdulillah 10 tahun mengajar di Insan Kamil dengan berbagai macam pengalaman, berbagai macam pengalaman ya. Sekarang ini sudah selesaikan kuliahnya, sudah jadi guru nih. Nah, sudah 10 tahun jadi guru di Insan Kamil. Hal menarik apa yang berhubungan dengan Ustazah Mira yang sudah didapat gitu? Apa sih yang sudah Insan Kamil lakukan? Saya tahu ya, dulu saya bersama Ustazah Mira, kenapa kita bestian dari dulu, karena memang dari awal kita masuk ke sini ya samaan, tesnya samaan, terus nggak tahu apa-apa gitu. Kita bukan public speaker, bukan pengajar yang baik, tapi saat itu saya masih ingat deh, Ustazah Mira mungkin bisa share juga ke teman-teman, ke Sobat Ikal, bagaimana Insan Kamil itu membentuk guru-gurunya menjadi guru yang lebih berkualitas gitu. Baik, jadi awal masuk Insan Kamil itu dulu saya masih masih polos lah. Saya hanya punya semangat untuk mengajar karena saya dari dulu dari kecil mungkin memiliki ketertarikan untuk menjadi seorang guru, dan saya yakin itu sudah saya miliki. Tapi berkaitan dengan karakteristik saya orangnya introvert banget. Jadi untuk berbicara di depan publik itu saya masih kaku ya. Masih kaku dan juga malu-malu. Itu dulu awal masuk Insan Kamil. Kemudian seiring berjalannya waktu di Insan Kamil ini kami guru-guru dibantu untuk berkembang, diberikan pelatihan-pelatihan supaya karakternya kita itu terbentuk, kemudian bagaimana kinerja kita terhadap pekerjaan itu semakin baik. Jadi di Insan Kamil itu dibentuk dan diberikan kesempatan untuk berkembang. Sampai detik ini alhamdulillah saya bisa seperti sekarang. Dari pelatihan-pelatihan yang pernah diikuti Ustazah Mira, pelatihan apa yang paling nancep gitu loh, yang paling bukannya semua pelatihan itu memang bermanfaat untuk semuanya ya, tapi yang paling membuat Ustazah Mira berkembang gitu, yang mana? Pelatihan yang paling berkesan itu adalah saat pelatihan bersama
Kak Wawan dan juga Pak Irul. Jadi di situ kita dilatih bagaimana menjadi guru yang bisa memberikan excellent service kepada siswa-siswa kita. Jadi kita di sana dibentuk untuk menjadi guru yang hebat. Benar-benar. Karena pelayanan ya, service excellent saat itu. Kalau Ustadz Irul kemarin ini ya tentang public speaking kalau nggak salah. Benar. Jadi kita diajarin cara berdiri aja diajarin. Cara berdiri, cara di depan siswa kita seperti apa, di depan orang tua kita harus bagaimana, kemudian bagaimana penampilan kita saat ke sekolah, semuanya kami pelajari. Oke, baik. Dan selanjutnya yang baru-baru ini diraih oleh Ustazah Mira yaitu menjadi guru penggerak angkatan pertama untuk Kota Bima dan angkatan ketiga secara nasional. Nah, Ustazah Mira, sebelum jadi guru penggerak kan ini sebelumnya kita dengar ini dulu ya, kasakusuk guru penggerak itu seperti apa. Itu awal mulanya Ustazah Mira akhirnya mau ikut tes dan akhirnya lulus itu kayak gimana? Oke, jadi awal mula saya mendaftar jadi guru penggerak itu sebenarnya saya nggak sengaja. Sebelum mengikuti, kan di SIM PKB itu banyak sekali pelatihan-pelatihan yang bisa diikuti oleh guru. Ada salah satu orang tua murid itu mamanya Kakak Kika yang saat itu yang memberikan info bahwa ayo Ustazah ajak guru-guru insan kamil yang lain buka-buka SIM PKB, kemudian ikuti pelatihan-pelatihan yang ada di sana. Insya Allah itu sangat baik untuk kita guru, apalagi pelatihannya itu kan gratis. Ya, jadi di awal itu saya mengikuti yang di SIM PKB, mengikuti guru belajar. Pelatihan sebagai guru belajar itu ada 2 tahap. Tahap pertama alhamdulillah saya sampai mendapatkan sertifikat, kemudian di tahap kedua entah kenapa, entah karena jaringan atau apa, saya tidak bisa mengunggah praktek baik yang saya sudah ceritakan di situ. Kemudian kecewa sih enggak, tapi karena materi-materinya sudah saya dapatkan, ya nggak apa-apalah, sertifikatnya saya nggak dapat gitu. Kemudian saya scroll ke bawah lagi, saya lihat ada guru penggerak. Anda bisa mendaftar mulai hari ini katanya. Untuk angkatan ketiga saat itu belum booming juga di Kota Bima. Benar. Tapi karena di sana sudah dibolehkan kita mendaftar, jadi saya mendaftar. Hanya mengisi saja. Kemudian setelah sekolah kita lulus sebagai sekolah penggerak, Ustazah Erni memilih saya untuk menjadi komite pembelajaran. Nah, untuk menjadi komite pembelajaran itu kita pelatihan selama 10 hari. 10 hari untuk bagaimana menerima materi-materi yang berkaitan dengan kurikulum paradigma baru. Kemudian setelah mengikuti 10 hari komite pembelajaran, kami diminta untuk mengimbaskan ke guru-guru yang lain tentang apa yang sudah kami dapatkan di materi pelatihan itu. Di saat melakukan kegiatan pengimbasan itu, mungkin Ustazah Erni di semua kepala sekolah juga mungkin ya didesak oleh dinas untuk mengajak guru-gurunya untuk mengikuti seleksi guru penggerak itu. Dan alhamdulillahnya sebenarnya di sekolah kita juga nggak ada yang mau mungkin ya awalnya itu, termasuk Ustazah Nur. Saya masih di SMP saat itu. Saya juga guru SMP saat itu. Nah, jadi saat itu kita diminta ayo guru-guru mendaftar. Tapi kok nggak ada yang tergerak untuk mendaftar. Tapi setelah saya buka SIM PKB saya, ternyata saya sudah mendaftar ya. Saya tinggal melanjutkan saja, artinya tidak terlalu banyak yang harus saya isi. Kemudian setelah mendaftar, melengkapi berkas-berkas, alhamdulillah terpilih, alhamdulillah lolos tahap 1 dan tahap 2 yang seleksinya juga saya nggak nyangka sampai seperti itu. Tapi dengan persiapan yang cukup bagus, persiapan yang cukup matang, walaupun saya nggak terlalu serius ingin mengikuti guru penggerak, tapi saya menyiapkan diri saya untuk mengikuti seleksi saat mengikuti tes bakat skolastik itu. Oke, Ustazah Mira, dari guru penggerak ini efeknya bagi sekolah maupun pendidikan secara umum itu apa sih? Ini pertanyaan terakhir.
closingnya bagaimana? Ngefek nggak sih jadi guru penggerak itu ke sekolah atau ke pendidikan pada umumnya? Baik, sebenarnya label guru penggerak yang diberikan kepada kami yang sebagai guru penggerak di Kota Bima ini menjadi beban, sebenarnya beban besar karena di tangan kami ini amanah besar sekali diberikan oleh kementerian karena ini adalah merupakan program prioritasnya pemerintah ya. Di mana di program ini kami diminta untuk membawakan sebuah visi dari pendidikan Indonesia itu kami harus mampu menggerakkan komunitas-komunitas belajar, mengajak semua guru-guru untuk memiliki mindset yang bertumbuh gitu. Mindset yang bahwa guru itu harus terus belajar, memang tidak ada kata berhenti untuk belajar bagi seorang guru gitu. Oke, baiklah. Baik, Sobat Ikal, mungkin itu saja ya Ustazah Mira. Kita sudah ngambil kesimpulan bahwa memang guru penggerak itu memegang amanah besar untuk memajukan pendidikan di Kota Bima pada khususnya untuk Indonesia pada umumnya. Juga yang lebih spesifik lagi di sekolah masing-masing, tidak hanya kita mengembangkan sekolah kita saja tapi juga berimbas kepada sekolah-sekolah lain. Benar. Itu saja mungkin yang bisa kita sampaikan Sobat Ikal pada siang hari ini. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya, di acara-acara kita selanjutnya. Demikian, terima kasih Ustazah Mira sudah hadir bersama buah hatinya yang sudah mulai mengantuk. Ya. Demikian, semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Untuk kedepannya kita masih bisa berjumpa kembali. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.